Alhamdulillah wa syukrullah wa nashhadu annahu la ilaha illa huwalladzi la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi jaa'a bil kitabi was sunnah wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi wa ta'atih. Atau kama qala subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunt. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur, memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah ini demi usaha kita untuk menjadi muslim yang paripurna, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam, menjadilah muslim kafatan, secara paripurna, dan jangan pernah ikuti jejak langkah setan, karena sesungguhnya bagimu setan itu musuhmu yang nyata. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menguraikan ayat ini panjang lebar, tetapi pada dasarnya ingin menjawab suatu seruan, masuklah kamu ke dalam Islam secara paripurna. Bagaimana caranya itu? Khutbah ini akan membahas secara singkat beberapa pendekatan yang mungkin ikut menginspirasi, mengilhami kita untuk menjadi muslim yang paripurna secara praktis. Di antaranya suatu pendekatan perilaku atau sosiologi umat Islam ketika mau masuk masjid dan keluar lagi dari masjid. Ada 4 tahap di dalam rangka proses masuk dan keluar lagi dari masjid itu. Tahap pertama adalah tahap ketika mau masuk itu melepas semua sandal dan sepatu. Jadi semua kita tidak ada yang bersepatu, bersandal sampai dipakai dalam sholat di dalam masjid. Kita lepas di luar itu. Tetapi kita harus tahu, kita harus sadar ketika melepas itu, itulah yang sangat menentukan perbuatan kita pada awal itu. Di dalam hati kita harus ada semacam komitmen, satu pernyataan yang jelas, kuat, pernyataan yang, iya, katakanlah ini semacam integritas pribadi, dengan menyatakan bahwa ketika melepas itu, ini sandalku, ini sepatuku. Kata-kata itu harus tertanam dalam hati. Ini akan menentukan perbuatan selanjutnya ketika keluar lagi dari masjid nanti, bahwa dia harus kembali ke sandal di mana dia melepaskan tadi, tanpa menyentuh miliknya orang lain, atau tanpa milih-milih sandal mana yang lebih bagus. Harus kembali kepada sandalnya sendiri. Jadi pernyataan ini pernyataan kepemilikan. This is mine. Ini milikku.
and these are yours, dan yang lain itu milikmu, miliknya orang lain, dan seterusnya. Jika kita ajarkan perilaku ini di rumah kita masing-masing, ajarkan kepada anak-anak juga, diyakini bahwa tidak ada barang-barang hilang atau diambil orang. Kalau terus setiap keluarga menanamkan kebiasaan itu, maka mungkin juga akan mempengaruhi bahwa tingkat korupsi di negeri ini juga akan kecil, karena tidak akan mempengaruhi, tidak akan menyentuh yang bukan milik. Menyentuh yang bukan miliknya bisa menjadi suatu kesalahan fatal dan seterusnya. Setelah itu dia masuk ke serambi masjid seperti biasa dilakukan oleh para kaum sufi. Kaum sufi itu kaum yang diantara arti itu adalah orang yang duduk di serambi masjid itu, orang-orang sederhana. Itu belakangan kebiasaan itu dilakukan oleh para ahli tarekat atau kebiasaan orang menganut tarekat. Maka yang kedua itu berbeda. Yang pertama tadi itu pernyataan bahwa ini sandalkan dan yang lain sandal milik orang, itu adalah sebut muslim syar'i atau muslim syariah. Maka yang kedua, ketika duduk di masjid itu, rabi masjid itu menjadi Islam atau muslim tasawufi atau mutasawufi. Orang ada yang disebut Islam tariqah, bukan ajaran tariqah, tapi adalah kebiasaan ini itu memudahkan pemahaman kita. Kebiasaan orang-orang yang duduk di serambi kaum sufi pada zaman dulu itu adalah makan bersama. Hidangan adalah hidangan entah dari mana datangnya, dimakan bersama, dan bahkan menarik orang-orang untuk duduk makan bersama. Sampai sekarang kebiasaan itu juga masih ada terjadi di baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Mestinya tidak ada serambi kan di kita, tetapi kebiasaan orang-orang di Mekah itu antara azan iqamah itu sebelum sholat, jadi kita berbagi makan bersama, baik rumah atau masih kebuli, kemudian juga zam, setelah itu digulung bersih lagi sholat. Nah, orang bersamaan ini Mekah itu sangatnya adalah ukhuwah, baik kebuli. Perkembang dalam hatinya adalah suatu kesebelumnya di mana beda dengan dalam syar'i ini lumus posisinya, hukumnya adalah sosial orwahnya jelas. Maka ketika atau tatanan sosialnya jelas, maka ketika mana dalam tasawufi ada dua, maka ini nama tadi adalah milik sisimu ya milik hukum, milik ya milikmu. Ini ukhuwah. Tapi semuanya dalam koridor syariah, dalam ketentuan syariah. Jadi yang pertama tetap di bawah semangat syariah. Waktu itu adalah tidak ada hukum yang terlanggar, milik. Seperti misalnya bagaimana semua menyambut tamu koridor rumah. Tamu itu harus dihormati tiga rupa. Jangan tamu itu bawa syariah ketika berada duduk di rumah. Ada harus bisa merasakan satu suasana at home. Dia betul bagaimana itu sangat ditentukan oleh bagaimana dia tamu kita atau hospitality kita atau keramah tamu kita terhadap tamu itu. Dan Islam di rumah itu seolah dia berada di rumahnya sendiri. Meski demikian sang tamu harus menghormati, sangat didor syariah bagaimana. Tidak atau tentang merasa rumahnya seperti begitu terus ke mana begitu. Islam dalam koridor satu olah sendiri. Itu adalah kan semangat yang seolah-olah bertentangan. Yang satu syariah agaknya hukum, tidak satu lagi adalah persaudaraan seperti itu. Terus kita ada ayat yang mengatakan koridor hukum yang tinggi itu adalah pelaksanaan atau pengat yang pembalasan satu atas hukum tindakan kejahatan adalah yaitu membunuh temannya sendiri, orang sama ayat, maka harus dikisos. Ini hukum yang jatuh dalam Al-Quran adalah Al-Quran walakum fil qisas atau
ulil albab tattaqun. Dalam kisos itu jangan sangka jangan dia membunuh kejamannya. Kejaman sudah berlangsung tadi. Jika seseorang membunuh temannya kisos, maka kisahnya harus tegak Al-Quran untuk menjamin kehidupan teman lagi. Jadi jangan dalam kisos itu jangan juga aliran zaman yang mengkritik itu kisos itu orang sebagai tidak temannya jauhi. Bagaimana dia tegak ke belakang pelanggaran membunuh teman kasus membunuh. Jadi itu tidak bisa dalam dia lagi. Maka itu Islam mengatakan aliran walakan sosihaya yang dalam kisah tidak itu jangan diperhatikan bagaimana jaminan kehidupan temannya belakang paling yang telah melakukan pelanggar itu tidak teman tadi lagi, dan itu adalah dan seterusnya sudah bisa. Maka walaupun ini kodirosihaya dorsanya terbawa sehingga jangan meskipun saudara jaminan untuk menjamin ke temannya persaudaraan atau telah melakukan teman tadi itu tidak ada semacam jaminan keselamatan. Yang ketiga itu ketika setelah dari serah terbawa meskipun orang bahkan yang jamin ke semua ini persaudaraan itu teman tadi bagian masuk ke dalam semacam jemaah. Ketika masuk ke dalam masjid itu yang ketiga langsung apapun juga serah apakah Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang di seluruh dunia itu yang berlaku dalam masjid itu sama ya, tempat ke dalam masjid ini semua ketika masjid itu ini Allah maka langsung hukum yang berlaku juga hukum Allah. Apakah tanpa izin haram duduk di Nabawi manapun dan tidak ada yang di seluruh dunia berhak berlaku dalam sama. Ada kesadaran ini semua tentang baik berhak atas maka yang berlaku di Allah di dalam masjid itu izin kita itu duduk pun dan disebut yang ketiga itu sebagai hak mengusung hakikat. Hakikat itu kesadaran tentang berhak beda dengan yang pertama dan kedua. Yang pertama itu di pernyataan dalam masjid milikku, milikmu. Nah, itulah milikku ya milikku, yang milikmu ya milikku hakikat. Maka hakikat itu tidak ada hakikat itu tentang kepemilikan yang sudah ada dengan termasuk orang yang membangun masjid pertama itu pernyataan tidak berhak milik masjidku karena ini adalah kemudian subhanahu ya milik rumah Allah ya milik Islam karena itu tidak ada lagi dalam kepemilikan itu yang harus kesadaran adalah hakikat termasuk dan milikmu tidak berhak mengatakan ini adalah masjidku itulah hakikat adalah masjid subhanahu main rumah Allah yang pertama karena itu this is dalam Islam adalah yang harus kesadaran main Islam adalah no you milik tidak ada milikku ada milik ini adalah milik. Itulah hakikat main keempat yaitu ketika Ismail laksanakan yang adalah Ismail maka adalah kesanoyos dalam sholat itu sangat menendam milik kita dalam keislaman itu empat bahwa harus ada melaksanakan ibarat itu sholat syukur kita kesadaran merasa sholat Allah menentukan Allah kita itu dilihat oleh kita dan selamat itu maka macam bahwa ada semacam lenyap ketika itu lenyap kan hadir syukur kita bahana wa ta'ala Allah kalau inilah yang Allah kita itu dilihat oleh Allah muslim maka kondisi muslim ifat itu lenyapkan yang banyak ketika lenyap karena ketika dalam sholat misalnya subhanahu Allah wa ta'ala karena tua dia sholat tidak ini disebut sebagai pajak kasih muslim ma'lon mertua tapi muslim subhanahu seorang dalam ketika dalam misalnya itu dibedakan dengan karena kedua ya, tua dia sholat tidak karena Islam syariah kasih atau calon mertua ini tapi karena yang ketiga main maka yang keempat itu itu kan dengan kedua dan yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala dari Islam syariah nomi no many yours yang ketiga ada Subhanahu wa ta'ala main no
maka seperti keempat Islam berlaku yang sekejap saja. Yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan, dikisahkan, kata adalah hanya no me, no you, ada aku tidak Siti Jenar, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia mengalami fana seperti ini, dia berlangsung sekejap sifat Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia seperti ceritakan, dinyatakan tidak ada aku, tapi ada atau Allah Siti Jenar berkatakan anal haq. Wah, itu dia mengalami fana. Ketika hanya sifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, masyarakat pernyataannya dianggap tidak ada mengingkari, tapi ada sehingga Allah sehingga berkatakan masuk al-haq Siti Jenar. Hak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terdalam kisah salah paham di kalangan masyarakat, cerita film dianggap telah mengingkari Tuhan, anal haq, anal hukum, mungkin masuk Siti Jenar sekali mengatakan dengan anal, bahkan tidak dalam kisah saya katakan anal haq, anal mungkin itu hanya cerita ma'rifat itu sekejap saja, sehingga zikir anal pahaman dari satu cerita mungkin pokoknya sekali fat di dalam Islam, sehingga kedengaran itu anal haq tidak bisa tahu pikirkan anal. Kalau al halat hanya fanal itu hanya berlaku ma'rifat itu berzikir anal, dan itu tidak pahaman itu satu dari konsep konrifat di dalam fakta, sehingga itu hal-hal itu nggak tahu. Kalau ibadah sesi itu nanti kisahkan ya sadar jalan kemana-mana ada ketika ada kesadaran itu sedang dari sebuah aja konsep makrifat itu saja. Sholat langsung hanya sekawat itu makrifat. Nah, ibadah sholat ketika itu ada hanya Allah yang tidak dia. Kalau tidak kita ketika sholat itu ada kesadaran makrifat, jangan saja. Insya Allah ketika sholat kita Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah selesai sholat ma'rif hakikat, maka dia harus keluar masjid atau sufi, tidak lagi makrifat Islam syariat, hakikat pun juga enggak, nanti akan ngambil pilihnya siapa satu, dia jangan cuma ma'rif masyarakat lain tasawufi atau sudah tadi atau tarikat pun jangan, dia harus kenal Islam syariat, harus keluar masjid dan keluar bergakkan dengan mengambil yang aturan norma-norma kehidupan masyarakat, biang kerok yang akan melahirkan mengambil sandalnya tadi. Begitu nanti dia kembali sandal siapa, sandal lain mengecam orang yang berbuat telah dengan mengambil sandal lain akan hilang sebagai satu biang dan melahirkan berbagai kerusakan. Karena apa? Kita ditata kembali bukan ke sandalnya tapi sandal yang lain, maka kulufisin mika bukan hanya satu sandal tapi adalah tadi sandal-sandal lain. Inilah suatu kesadaran anak kita, keluarga kita, dan jika kita mengikuti tata ya barakallahu li insyaallah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi dengan cara tadi kebiasaan tadi quli hadza insyaallah besok akan meningkat, dan anak-anak kita, keluarga kita ajarkan untuk tidak pernah menyentuh barang yang bukan miliknya. Barakallahu Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal dzikri